Koi dari sisi spiritual kurang lebih kayak apa ya? Saya rasa menarik sekali. Kita sudah berbicara koi dari berbagai macam aspek, dari aspek ekonomi juga. Tetapi apa kira-kira pandangan seorang paranormal tentang koi? Ini menarik sekali. Simak terus video ini ya. Oke, sekarang memang kita lagi di jalan, tapi tidak apa-apa. Sekali lagi tujuan kita kepada seorang paranormal yang ada di Jakarta Barat, di daerah Puri. Saya nyetir sendiri nih, soalnya semua anggota tim memang lagi sibuk semuanya. Saya sendiri juga hampir tidak pernah istirahat. Thanks God, saya masih dikasih kesibukan terus. Jadi otaknya jalan terus, badannya bergerak terus, sehat jadinya. Baik, sebentar lagi kita masuk ke perumahan tempat tinggal yang menjadi tujuan kita. Itu dulu ya. Apa kabar, Paman? Baik kok. Wah, Coba aku pengen tahu dicacatin sama Om Keko. ini satu kapling cuma buat kolam aja dong berarti? Iya. Pelanggaran. Gila, ini orang lain mau jadi rumah. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Kalau Anda belum subscribe, silahkan Anda subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan informasi tentang koi. Sekarang saya sudah ketemu dengan orang yang sudah lama banget saya kangenin, saya kepingin ke sini. Tapi akhirnya terjadi juga saya ke sini ya. Iya. Aduh, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Dan begitu saya sampai, semuanya sudah tersedia. Syarat sudah dipenuhi. Sajen. Saya udah bilang kalau sajennya nggak lengkap saya nggak datang. Oke, Paman dan Bibi, satu hal yang akan menarik sekali pada pembicaraan kali ini sebenarnya kita ingin melihat koi dari perspektif yang lain. Kita melihat koi dari sisi ekonomi sudah biasa. Ya. Melihat koi bahkan dari sisi feng shui mungkin beberapa orang sudah pernah membicarakannya. Ya. Tetapi sekarang marilah kita melihat koi dan perkoian dari aspek apa namanya ya, dari aspek spiritual gitu ya, dari aspek spiritual. Oleh karena itu saya menemui orang yang memang mempunyai indera yang lebih dari kita, orang yang gifted gitu ya, untuk kita bicarakan secara lebih mendalam, lebih dari yang biasa dibicarakan. Oke ya, jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada ini ya. Jarang-jarang saya ditanya sama Om Keko loh, malah saya biasanya nanya sama Om Keko ini. Bukan gitu. Sekarang waktunya justru Paman Ferry untuk berbagi lah kepada kita semua. Siap. Terawangan ini tentang koi sendiri. Sebenarnya koi ini sebagai binatang peliharaan secara spiritual gimana nih hubungannya dengan orang yang pelihara koi kayak gitu, itu gimana? Sambil minum ya. Ya, kasih. Setiap makhluk itu selalu memiliki sebuah energi. Nah, selalu ada energi. Oke. Dalam konteks apapun itu, baik benda dalam pengertian yang kadang-kadang kita anggap benda mati, itu selalu melahirkan energi buat orang-orang di sekitarnya juga. Sekarang tentang koi, itu jelas di sini punya pengaruh spiritual yang lebih unik karena energinya itu ada beberapa unsur. Tidak hanya dari sisi dia sebagai makhluk, tapi ada unsur makhluk lain yang di sini justru mempengaruhi, yaitu air. Oh, oke. Kalau tidak ada air kan nggak bisa hidup kan? Ya, otomatis Jadi, pelihara koi pasti ada elemen air. Betul, Ya. ada elemen air. Oke. Nah, ini akhirnya mempengaruhi juga terhadap energi tersebut. Kemudian kalau kita sudah bicara tentang energi tersebut, ada satu situasi yang pada akhirnya ini saling terkait dengan kita sebagai manusia. Nah, gitu. Jadi misalnya ada orang yang sebetulnya dia memang tidak punya energi yang cocok untuk airnya, tapi dia cocok dengan makhluknya dalam pengertian ikannya. Ikannya. Oh, oke. Tapi Nah, kalau- ada
sebaliknya. Gitu. Cocoknya dengan air, tapi tidak dengan ikannya. Tapi ada juga yang begini, dia tidak cocok untuk ikan yang misalnya spesifikasinya adalah koi, tapi untuk ikan konsumsi dia cocok. Ya udah pelihara patin aja gitu. Gitu. Karena masing-masing ikan berarti punya karakter sendiri-sendiri. Karakter dan energi mengeluarkannya sendiri-sendiri. Bisa cerita lebih spesifik nggak, energi seperti apa sebenarnya yang dihasilkan oleh koi? Kalau koi dengan segala situasi yang ada, energinya lebih kepada peacefully. Tentang kedamaian. Rasa damai. Damai. Sehingga Sehingga akhirnya menjadi situasinya buat dirinya masuk ke energi seperti itu, sehingga nanti ke dalam kehidupannya dia lebih damai. Lebih damai. Saya punya pertanyaan. Kalau misalnya orang yang pemarah sifatnya, itu berarti kan panas dia. Bahkan di rumah tangga kan sering terjadi misalnya banyak percekcokan atau bahkan terjadi KDRT gitu. Apakah kira-kira ada pengaruh positif kalau mereka mulai pelihara koi? Begini, kalau kita secara general melihatnya, itu bisa. Ya, saya ngelihatnya dari mata saya sih, mata orang awam. Ya, kalau secara general gini, Om Keko, itu bisa saja mempengaruhi. Tapi kalau secara umum misalnya, kalau ada seseorang yang kemudian secara natural tidak ada yang memaksa, begitu ingin pelihara koi, apakah sebenarnya itu memang bisa menjadi indikator bahwa sebenarnya dia ya memang cocok untuk pelihara koi? Kita awam loh ini soalnya. Tidak 100% benar, Om. Karena begini, keinginan itu tidak bisa menggambarkan bahwa itu adalah kecocokan. I see. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa dijadikan dasar patokan bahwa patokan. Gitu. Kalau orang awam bisa nggak mencoba mendeteksi dirinya sendiri, gua cocok nggak pelihara koi gitu? Ada orang, setelah saya pelajari juga, itu memang dia cocok pelihara koi. Tapi nanti kita spesifikasi lagi, dia jenisnya yang mana? I see. Gitu. Jadi memang perlu sebuah intimate yang luar biasa. Orang tersebut pada situasinya nggak bisa langsung menyimpulkan sendiri. Karena memang ada orang yang dia cocok piara koi, tapi untuk satu jenis misalnya soa, kenapa ya saya piara ini kok mati terus, tapi yang lain fine. Nah, jadi memang akhirnya di spesifikasinya itu nanti ada kecocokan lainnya itu yang bisa mempengaruhi gitu. Nah, karena ada yang bilang, aduh saya suka banget sebetulnya sama Sanke, tapi kenapa ketika saya piara itu selalu gagal, mati atau gimana. Nah, suminya hilang. Nah, itu akhirnya keinginan itu memang tidak menjadi sebuah jaminan bahwa itu adalah sebuah pasti dari sesuatu situasi. Yang benar ya. Sebuah kesimpulan yang luar biasa sekali. Secara singkat boleh saya simpulkan bahwa apa yang kita inginkan belum tentu merupakan hal yang terbaik buat kita. Betul gitu ya? Betul. Sekarang gini, lebih dalam lagi. Saya deg-degan nih sekarang. Setelah berbicara sekian jauh, saya lebih deg-degan. Apa pandangan Paman Ferry tentang saya dan hubungannya dengan koi? Nah, ini saya deg-degan bener. Begini, kalau saya melihat Om Keko itu energinya sebetulnya dengan koi itu memang lebih kepada sebagai pemelihara. Nah, kalau misalnya Om Keko nih mencoba melakukan jual beli misalnya, jual beli koi, itu yang terbaca di sini hasilnya bukan tidak ada tapi tidak terlalu maksimal. Nah itu ya poinnya. Jual beli koi saya. Nah poinnya. Tapi kalau kita bicara lagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendukung, misalnya kayak expertise Om Keko sekarang soal pembuatan kolam koi, Om Keko malah bisa berjalan lebih cepat kalau dibisnisin. Nah, yang perlu diperhatikan nanti adalah kedepannya itu yang kurang di sini, yaitu yang terbaca loh energinya. Om Keko tuh nyemplungnya masih nanggung gitu. Kayak misalnya ibarat Om ke laut, Om itu masih di pantai agak menjorok, belum masuk ke dalam samudranya gitu. Om Keko belum mau lakukan secara full. Om Keko itu masih bersikap dalam konteks parsial. Itu yang terbaca. Sebetulnya, tahu sih. Sebetulnya kalau menurut saya itu sebetulnya market juga, Om. Itu market. Kalau bisa Om bikin sebuah klasifikasi. Jadi Om tetap mengambil positioningnya, tapi kalau bisa itu ada timnya Om bentuk lagi divisinya yang tapi yang ngurusin untuk kelas di situ. Artinya semua didapat. Gitu. Makanya saya bilang tadi Om belum masuk ke dalam samudra nih. Nggak bisa menghindar kalau di depan dia ini buka aja semuanya, karena nggak dibuka pun tahu semua dia. Gitu. Benar. Nah, terusin lagi. Saya malah jadi penasaran ya untuk tahu lebih banyak lagi. Terusin lagi.
Nah, saat ini menurut saya Om Keiko harus mulai memutuskan apakah memang ini adalah sebuah dunia yang memang saya harus masukin secara full atau tidak. Tapi kalau saya sarankan lebih baik Om Keiko langsung saja berubah masuk ke dunia ini secara full. Kalau sekarang saya lihat itu masih ada rasa sayang yang terlalu kuat untuk Om melepas yang lama. Ya, jadi kayak ada rasa sayang tak gimana gitu. Jadi tahu lagi sih. Situasi-situasi itu yang saya anggap Om belum terlalu masuk ke dalam sini. Ya. Sayang sebetulnya. Ya, Paman dan Bibi, justru sekarang saya berada di hadapan dia. Ini saya ingat seperti berada di hadapan Simbah. Saya jadi ingat nasihat beliau. Oke. Dalam bahasa Jawa, ojo mangro ben ora kendo. Mangro itu mendua, kendo itu kendor. Jadi kalau kita mendua pasti kendor katanya gitu. Jadi kurang lebih gitu ya. Betul. Simbah saya ini. Simbah saya lagi Dan datang. itu faktanya Om Keiko. Sementara Om Keiko sebetulnya untuk bisnis-bisnis yang berkaitan dengan penguat dari si koi ini sudah pada posisi yang on the track. Secara energi juga udah cocok. Jadi sayang kalau ini hanya dijadikan setengah gitu. Energi ke sini yang di sana didelegasikan aja. Didelegasikan ke orang yang misalnya kita bisa trust, kita percaya dan akhirnya bisa menghasilkan juga. I see. Gitu. Sebuah nasihat yang luar biasa ya, didului dengan pandangan yang tajam ke dalam dan nggak bisa mengelak. Memang semua yang dibicarakan benar dan Paman dan Bibi ini menjadi bekal. Semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi lah. Kayak gitu ya. Sebetulnya bukan lebih baik kata-katanya Om. Lebih berani. Lebih berani lagi ya. Iya. Jadi jangan tanggung-tanggung nyebur sekalian. Ya. Jadi yang diperlukan keberanian. Masa depan itu kan sesungguhnya Om Keiko pasti baik. Yang bikin buruk adalah cara pandang kita, kemudian cara kita memilih jalan yang pada akhirnya masa depan yang sebetulnya kita sudah pasti akan baik kita tidak raih karena kita salah memetakan jalannya itu. Sebenarnya masa depan itu sebenarnya baik ya, yang selalu baik untuk kita. Tergantung kepada kita sendiri. Betul. Bagaimana kita menentukan jalan untuk meraih itu gitu ya. Betul. Oke, siap. Siap, laksanakan Komandan. Mana berani ngelawan gua. Luar biasa. Oke. Kalau jenis koi ada yang cocok nggak sama saya? Kalau saya kan cuma seneng nggak seneng. Setahu saya Om Keiko itu sukanya sama apa sih, Goromo ya? Goromo istri saya sih seneng Ochiba dan Ochiba, iya Ochiba. Nah, kalau menurut saya nih Om Keiko ya, kalau Om disandingin sama energinya Ochiba, itu sebetulnya kurang cocok. Om itu lebih cenderung yang warnanya lebih cerah. Misalnya Kohaku, bisa Kohaku atau Akahajiro atau Benigoy atau Karasi. Karasi ya. Iya. Ya Karasi gue suka. Nah, itu lebih mendatangkan energi yang lebih bagus Om. Lebih gitu. ngeklop ya. Nanti kalau memang nggak percaya, Ochibanya didatengin ke sini. Kalau ke sini, nanti Karasi gue kasih ke sana. Nggak apa-apa. Setelah saya lihat kolamnya, saya janji akan ada koi dari kolam saya yang akan saya kirim ke sini. Ya, nggak masalah. Nggak masalah dong Tentu Om. Nanti saya pilihkan yang cocok buat Paman Ferry. Tapi saya nggak akan melihat secara spiritual. Pokoknya yang saya pikir cocok, pokoknya saya kirim ke sini aja. Siap. Gitu. Koi sudah kita lihat secara lebih dalam lagi dari aspek yang lain, dari aspek spiritual, ya, dari kacamata orang yang bisa menembus ke dalam, ya, dan luar biasa apa yang sudah kita dengarkan dari beliau. Nasihat-nasihatnya sangat tajam dan tentu saja akan menjadi pegangan juga untuk diri saya secara pribadi untuk melakukan langkah-langkah ke depan. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, pandangan ke dalamnya dan nasihat-nasihatnya luar biasa sekali. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keiko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.